وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di hablah yang penuh barakahnya. Karena semuanya ini adalah yang menggerakkan adalah Sang Khalik. Kalau kita tidak digerakkan oleh Allah, kita tidak bisa nyampe pada di sini. Walaupun dekat, tapi kalau Allah tidak menggerakkan kita, maka kita tidak akan nyampe. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatunya itu karena Allah. Dan alhamdulillah kita semuanya dengan niat ikhlas, niat ridha, ingin keberkahan, mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis yang penuh barokah ini, mudah-mudahan senantiasa nanti kita pada hari akhirnya mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama-sama dengan para salafus saleh, guru-guru kita, dengan khususnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak-bapak jamaah semuanya yang senantiasa selalu mengharapkan surganya Allah. Bapak-bapak pasti mengharap, kepingin masuk surga, betul kan? Nah, tapi semuanya tergantung diri pribadi kita. Kita kepingin ke surganya Allah, maaf, ke masjid tarah, ibadah tarah, ke majelis tarah, ya segala-galanya anti. Gimana mau masuk surga? Kita aja belum tentu bisa masuk surga kalau enggak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita yang ada yang lebih istimewa, apa? Itu adalah kita senantiasa lisan kita selalu bersolawat. Itu yang paling istimewa. Karena sholawat itu sebagai kunci segala-galanya, pembuka. Doa tanpa sholawat enggak akan naik, mentok. Kalau khotib tidak ada sholawatnya, baik khotib pertama, khotib kedua, tidak sah. Sholat tanpa sholawat juga tidak sah. Maka dari itu ini sholawat itu penting. Kenapa sholawat penting? Karena Allah sendiri yang mengajarkan. Allah sendiri aja membaca. Walaupun semuanya berarti sholat tidak penting. Memang Allah memerintahkan sholat, haji, zakat, puasa, umrah diperintahkan oleh Allah. Tapi belum tentu Al-Fakir belum pernah, mungkin Pak Ustadz Deden juga belum bisa menemukan apakah Allah itu sholat, Allah itu mengerjakan sholat, mengerjakan zakat. Tapi yang jelas Allah memerintahkan kita selaku hambanya yang beriman untuk bersholawat, tapi Allah melaksanakan. Innallaha huwa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta malaikat membaca sholawat. Allah aja membaca sholawat,
Masa kita selaku umatnya Kanjeng Nabi kok nggak mau? Kalau ada orang yang mengatakan itu beda, itu udah biarin. Yang penting kita, pribadi kita, keluarga kita penting. Orang yang selalu ngomong apa sholat itu nggak ada beda, udah biarin. Yang penting kita sendiri pribadinya. Nanti yang di yaumul kiamah nanti kita akan menanam sampai dikatakan sholawat itu masya Allah mustajab. Keterangan dalam kitab-kitab yang lain-lain, kitab-kitab semuanya pada waktu itu sampai seorang raja pun beliau selalu senantiasa bersolawat. Suatu ketika beliau tertidur. Tidurnya itu sambil duduk sambil memegang tinta ballpoint, memegang pena, sambil tertidur gitu. Terus sampai ada seorang hamba, seorang rakyat jelata. Seorang rakyat jelata ini mimpi bertemu dengan junjungan kita Rasulullah SAW. Beliau orang seorang juga cinta dengan sholawat. Dalam mimpinya, Fulan, engkau pergi ke kota raja, temuin raja itu, nagih pada dia hutang. Memang dia nggak punya hutang pada saya Rasulullah. Ada hutangnya kepada engkau. Karena beliau tidak lupa dengan sholat. Ini kata Rasulullah kepada Rasulullah berdialog dengan seorang yang fakir, yang miskin. Terus ini bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya ketemu raja? Ada urusan apa? Saya diutus oleh Rasulullah. Enggak mungkin. Kalau enggak ini percaya. Dia ditemukan. Assalamualaikum raja. Ada seorang rakyat yang kepingin bertemu dengan engkau karena ingin menyampaikan amanah dari Rasulullah SAW. Akhirnya silakan masuk. Akhirnya dia berbicara. Maaf Tuan Raja, saya diutus oleh Rasulullah akan menyampaikan amanah ini. Apa amanahnya? Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada untuk saya? Bahwa engkau punya hutang kepada saya. Oh gitu. Berapa? Sekian dia kasih. Terus apalagi amanah yang harus disampaikan kepada saya? Bikin lagi, kasihkan lagi. Ini Perdana Menterinya sampai kesel. Ya Raja, ini dia rakyat ini preman ini malak nih, mantap bisa minta terus. Kalau orang kita mana cicing? Ya amanah di Kanjeng Nabi. Langsung diceritakan. Apa lanjutannya? Bahwa engkau pada waktu tadi malam 2 hari yang lalu engkau tertidur di meja kerja kamu tanpa membaca sholawat. Biasanya engkau memudahkan sholawat, kalau mau tidur bersholawat. Engkau lupa tidak membaca sholawat. Begitu itu raja, Masya Allah, naudzubillah ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya tambahin lagi ini uang dirhamnya, tambahin lagi. Udah cukup cuman itu aja. Akhirnya Perdana Menteri ngomong, kamu tahu nggak? Sholawat itu jangan kau anggap remeh.
Orang yang biasa sering memudah waktu sholat, kalau tidak memudah waktu sholat, ada musibah. Ibaratnya begitu. Maksudnya pasti ada sesuatu di dalam yang biasanya bertemu dengan Rasulullah nggak pernah bertemu. Nah, maka dari itu pentingnya kita bersolawat. Silakan sambil ngasuh incu, nah kalau buka incu, ngasuh incu bersolawat. Mau sambil nyupir silakan bersolawat. Sambil ngaduk, sambil ngaplok bersolawat, ya apa? Maka dari itu para jamaah, janganlah kita selalu berputus asa dari rahmat Allah. Siapa tahu sababiahnya kita senantiasa bersolawat. Sampai dikatakan oleh Kanjeng Nabi, barang siapa yang sering atau banyak-banyak membaca sholawat, nanti seolah-olah dia akan duduk bersamaku, akan bertemu bersamaku, akan berjumpa denganku. Terus kata Rasulullah, orang yang korek itu yang bagaimana? Tanya pada para sahabat. Orang yang korek itu yang nggak pernah memberi, yang nggak pernah membantu, nggak pernah ini. Betul, tapi bukan itu jawabannya. Jawabannya Rasulullah bagaimana? Orang yang korek atau orang yang pelit itu apabila namaku disebut dia tidak bersolawat. Nah, para jamaah, mau nggak disebut sebagai orang yang korek atau orang yang pelit? Kalau misalkan tidak mau disebut atau dikatakan sebagai orang yang korek atau yang pelit, maka kalau ada disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebut salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jangan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini orang yang korek. Kita udah bersama-sama bertahun-tahun di majelis ini, tapi begitu udah dikasih pencerahan, setiap ada peringatan maut lagi Nabi menceritakan gini, tapi tidak pernah dimudawamkan. Kalau ada orang kiai atau siapa yang mau dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari kita dibiasakan. Mudah-mudahan kita digolongkan bukan menjadi orang-orang yang pelit. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaatul uzma. Dapat bacaan syafaat. Ada salah satu cerita, kisah. Ada seorang yang pemabuk, peminum, penjudi dan lain sebagainya, berzina segala macam itu. Sholat aja kagak pernah. Suatu ketika dia mendengarkan ceramah oleh seorang penceramahnya, apabila kita tidak ingin menjadi orang yang pelit atau korek, kata Rasulullah, maka apabila disebutkan namaku, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijawab Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini orang ini akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah. Padahal orang ini tidak pernah melaksanakan sholat, selalu berzina, maksiat segala macam diikuti. Tapi begitu dia melihat meninggalnya karena sekali dia bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggal, temannya diimpikan. Sahabatku, engkau itu kan tidak pernah sholat, maksiat jalan terus, apalagi masalah ini mabuk, tapi kenapa engkau bisa ada di arsy-Nya Allah, di tahtanya Allah?
Dia juga heran, kenapa saya bisa? Tapi saya ingat pada waktu itu bahwa ada seorang penceramah, seorang dai mengatakan barang siapa yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad disebut, beliau bersolawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada waktu itu saya pas lewat, ada yang nyuruh gitu, ada yang menyebut nama Kanjeng Nabi, maka saya langsung Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Oh gitu, Masya Allah. Antum Masya Allah mulia. Itu aja baru sekali. Apalagi orang yang tidak pernah beribadah, yang selalu bermaksiat. Apalagi kita yang sering berjamaah, sering ke majelis, ya, sering pengajian dan lain sebagainya. Nama-nama Nabi Muhammad disebutkan enggak sampai membaca, ya naudzubillah. Kalau nantinya jadi orang-orang yang merugi, tidak ada syafaat. Itu pentingnya kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak percaya, tidak puas, silahkan konsultasi kepada Ustaz Dodon, biar Ustaz Dodon membukakan kitabnya. Begitu kan Ustaz? Di dalam kitabnya banyak dikatakan tentang masalah fadilah sholawat ini dan itu, keutamaan sholawat, kita harus diajarkan bersolawat dan itu. Sholawat itu banyak. Sholawat apapun silakan. Terutama dalam diri kita. Nah, tanamkan dulu pada diri kita tentang sholawat, istiqomahkan, baru kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, lingkungan-lingkungan kita, teman-teman kita. Karena ini sholawat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau banyak kesalahan, itulah al-fakir sebagai manusia biasa yang banyak dosa. Mari kita bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sholat ini, mudah-mudahan kita yang membaca, mudah-mudahan senantiasa nantinya bisa berkumpul bersama Rasulullah, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Siapa tahu kita pas jeblos sebetulnya masuk surga, jeblos masuk neraka. Tanpa sepengetahuan kita ada kesalahan, ada dosa yang belum pernah kita minta maaf kepada seseorang atau kepada orang tua. Dapat syafaatnya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan sholawat, nantinya dengan ratib al-atas juga, mudah-mudahan ini lingkungan di kampung Babakan Pete ini mudah-mudahan kebarokahan. Walaupun di sekitar kita banyak yang begini, begono begitu, yang terpenting al-fakir, minta kepada Allah, minta kepada Rasulullah, minta kepada Sahibul Radib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Allah. Mudah-mudahan lingkungan di Babakan Pete ini kebarokahan. Baik yang nini-nininya, yang jandanya, yang dudanya, yang kakek-akiknya, mudah-mudahan semuanya kebarokahan. Tidak pandang bulu, ya.
tidak pilih-pilih, semua didoakan sama Al-Fakir pada malam hari ini. Setiap malam Selasa didoakan semua oleh Al-Fakir maupun guru kita Ustaz Deden. Dan mudah-mudahan beliau guru kita mudah-mudahan bisa istiqomah senantiasa selalu membimbing kepada kita semuanya. Tolong dukung guru-guru kita khususnya Ustaz Deden. Kalau nggak ada seorang guru di negeri, di lingkungan kita, orang yang ini siapa lagi? Belum tentu Al-Mukarram ini, belum tentu itu, belum tentu Pak DKM bisa waktunya, belum tentu yang lainnya bisa, belum tentu bagi saya jauh. Tapi tolong Ustadz setempat amanah, Ustadz setempat muliakan. Karena yang bisa mengajarkan yang apa-apa yang di lingkungan sini dulu. Boleh hormat ta'zim kepada Al-Fakir, tapi jangan melupakan ta'zim dan hormat kepada Ustadz Deden. Karena Ustadz Deden yang membina di lingkungan Bapak dan Putri. Ini adab, ini akhlak. Ini Rasulullah yang mengajarkan seperti ini. Maka ditiru oleh salafus saleh, para ulama-ulama, para kiai-kiai yang khas, yang benar-benar cinta, yang benar-benar bisa menyampaikan amanah. Al-Fakir pernah sendiri mendengarkan pembicaraan salah satu ulama, Abu Yahya, beliau mengatakan, walaupun yang datang itu Habib, ceramah di situ, walaupun yang datang ini, tetapi Ustadz kampung jangan ditinggalkan. Kadang-kadang suka salah. Begitu datang ulama begitu Ustadz kampung cuekin. Na'udzubillah, ini bukan ajaran dari junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan akhlaknya Rasul, bukan akhlaknya Nabi. Ini kamu jangan sampai seperti di daerah-daerah yang lain. Al-Fakir kenapa bisa seperti ini? Karena cinta kepada masyarakat di sini, sayang kepada masyarakat di sini, kepingin bareng-bareng sama Ustadz Deden, biar semua masyarakat di sini jamaah yang senantiasa ikut, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, bisa duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak gampang perjuangannya. Ini maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tolong bantu Al-Fakir. Bukan masalah materi, bukan masalah uang, bukan masalah ini. Tolong bantu. Ta'zim kepada beliau, hormat kepada beliau. Walaupun beliau muda, jangan misalkan kepada saya, tapi kepada ustadznya dicuekin. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bukan didikan, bukan akhlaknya Rasulullah. Al-Fakir jadi nggak malu. Malu pada siapa? Malu pada didikan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini yang lebih dekat kepada masyarakat. Coba kalau ada apa-apa, anak musibah, ada yang meninggal, yang dicari siapa? Guru yang jauh atau guru yang dekat? Nah, seperti aja keluarga, kita punya keluarga. Mas Koyur punya keluarga. Ada yang di Cempaka misalkan, ya. Ada yang di Tegalmunjul sana. Ada yang di mana? Ada yang di mana? Apakah yang dikabarin langsung dari sana atau yang dekat dulu? Itulah.
Jangan sampai kebalik yang jauh, nggak mau anak. Allah, ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi dan mudah-mudahan bagi jamaah yang ada di rumah sini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.